Wejangan spiritual para Bapak Gereja, warisan iman yang masih bernilai hingga hari ini. Di masa-masa awal kekristenan, ada tokoh-tokoh hebat yang menjadi tiang penyangga iman. Mereka dikenal sebagai Bapak Gereja. Banyak di antara mereka adalah murid langsung dari para rasul, atau hidup sangat dekat dengan masa para rasul. Ajaran dan nasihat mereka menjadi fondasi yang kuat bagi gereja hingga sekarang. Mari kita simak wejangan spiritual dari 4 Bapak Gereja yang luar biasa ini. Pesan yang sederhana, namun sangat dalam maknanya. 1. Santo Ignatius dari Antioquia, tahun 35 sampai 110 Masehi. Ignatius adalah murid langsung dari Santo Yohanes Rasul saat ia sedang diangkut ke Roma untuk dihukum mati karena imannya. Ia menulis banyak surat berharga kepada jemaat. Kristus adalah segalanya. Bagi Ignatius, Yesus Kristus adalah Allah yang hadir dalam wujud manusia untuk memberikan hidup yang kekal. Ia berkata, Allah sendiri tampil dalam wujud manusia untuk memberikan kita kehidupan yang baru dan abadi. Satu iman, satu gereja. Ignatius sangat menekankan pentingnya kebersamaan. Ia mengingatkan bahwa tanpa pemimpin gereja, yaitu uskup, imam, dan diaken, sulit untuk disebut sebagai gereja yang utuh. Ia juga mengajarkan bahwa perjamuan kudus adalah tanda kita bersatu dengan Kristus dan satu sama lain. Kematian bukan akhir. Bagi orang yang beriman, kematian bukanlah akhir yang menakutkan. Ignatius bahkan berkata dengan berani, Aku adalah gandum Allah, aku digiling oleh gigi binatang buas, supaya aku bisa menjadi roti yang murni bagi Allah. Artinya, penderitaan bahkan kematian bisa menjadi jalan untuk menjadi lebih sempurna di hadapan Tuhan. 2. Santo Agustinus dari Hippo, tahun 354 sampai 430 Masehi. Agustinus adalah salah satu pemikir terbesar dalam sejarah gereja. Buku-bukunya seperti Pengakuan dan Kerajaan Allah masih sering dibaca hingga sekarang. Kasih karunia itu penting. Agustinus mengajarkan bahwa kita bisa selamat bukan karena hebatnya usaha kita sendiri, melainkan karena kasih karunia atau anugerah dari Allah. Hati kita bisa berubah dan kembali kepada Tuhan karena campur tangannya yang baik. Allah dekat dengan kita. Banyak orang merasa Allah itu jauh di atas langit, tapi Agustinus mengingatkan, Engkau ada di dalam diriku, dan aku ada di luar diriku sendiri. Artinya, Allah sangat dekat, bahkan tinggal di dalam hati kita. Untuk bertemu dengannya, kita perlu merenung dan berdoa di dalam hati. Terus berubah menjadi lebih baik. Pertobatan bukanlah hal yang dilakukan sekali saja saat kita pertama kali percaya. Menurut Agustinus, hidup Kristen adalah proses bertobat. Seumur hidup selalu mau mengakui kesalahan dan terus bertumbuh menjadi lebih baik. Kasih adalah kunci. Segala sesuatu dalam iman harus didasari oleh kasih. Kasih yang benar akan membawa damai dan keadilan, baik dalam hati kita maupun dalam kehidupan bersama. 3. Santo Gregorius Agung, tahun 540 sampai 604 Masehi. Gregorius memimpin gereja di masa yang sangat sulit, saat Roma dilanda wabah penyakit, kemiskinan, dan perang. Ia dikenal dengan gelar hambanya, para hamba Allah. Memimpin berarti melayani. Bagi Gregorius, menjadi pemimpin dalam gereja bukan berarti ingin dilayani, tapi justru harus melayani orang lain. Ia sendiri sangat rajin membantu orang miskin, orang yang tertindas, dan bahkan memerdekakan budak. Jangan menunda kebaikan. Kita tidak tahu kapan hidup kita akan berakhir. Gregorius mengingatkan, Allah menjanjikan pengampunan bagi orang yang bertobat, tapi Dia tidak menjanjikan hari esok. Jadi, lakukanlah kebaikan dan bertobatlah mulai hari ini. Jangan menunda-nunda. Kekuatan doa. Di masa sulit, doa dan ibadah adalah kekuatan besar. Gregorius memperbarui tata cara ibadah agar umat bisa semakin dekat dan merasakan hadirat Allah
dalam setiap persembahan puji-pujian. 4. Santo Yohanes Chrysostomus, tahun 347 sampai 407 Masehi. Yohanes dikenal sebagai mulut emas karena khotbahnya yang sangat tajam dan menyentuh hati. Ia adalah pemimpin gereja yang berani melawan ketidakadilan. Iman harus terlihat dalam perbuatan. Yohanes mengajarkan bahwa iman bukan cuma soal ucapan di mulut. Jangan hanya berbicara tentang kebaikan, tapi lakukanlah, katanya. Hidup kita sehari-hari harus mencerminkan kebenaran dan kesucian yang kita percayai. Peduli pada yang lemah, ia sangat peduli pada orang miskin. Ia sering menegur orang kaya yang pelit dan mengingatkan bahwa memberi makan orang miskin adalah cara kita mencintai Allah dan sesama. Pemimpin harus menjadi teladan. Menjadi pemimpin gereja adalah tanggung jawab yang sangat besar. Pemimpin harus hidup bersih, jujur, dan siap melayani umat dengan sepenuh hati, seolah-olah mereka selalu berdiri di hadapan Allah. Mari berbagi kebaikan. Wejangan-wejangan indah dari para bapak gereja ini mengajarkan kita untuk hidup penuh kasih, melayani sesama, dan peduli pada yang membutuhkan. Ajaran tentang berbagi dan membantu orang lain adalah inti dari iman Kristen yang mereka wariskan. Saat ini, masih banyak saudara-saudara kita yang membutuhkan uluran tangan. Ada yang kekurangan makanan, ada yang membutuhkan biaya pengobatan, ada anak-anak yang ingin bersekolah, tapi tidak punya biaya, dan ada juga pekerjaan misi yang membutuhkan dukungan agar kabar baik bisa terus disampaikan kepada lebih banyak orang. Jika hati Anda tergerak untuk berbagi, setiap rupiah yang Anda sumbangkan adalah wujud nyata dari kasih Allah yang mengalir melalui tangan Anda. Donasi Anda, sekecil apapun, akan sangat berarti bagi mereka yang sedang kesulitan. Mari kita lanjutkan warisan kebaikan para bapak gereja dengan saling membantu dan saling mengasihi. Anda bisa menyalurkan donasi Anda melalui ini. Setiap bantuan yang Anda berikan akan didoakan agar menjadi berkat yang berlimpah bagi Anda dan keluarga, serta menjadi sarana keselamatan dan kebahagiaan bagi sesama. Para bapak gereja telah meninggalkan jejak iman yang begitu indah dan kuat bagi kita semua. Meskipun mereka hidup di masa yang jauh berbeda dengan kita sekarang, pesan mereka tentang kasih, pelayanan, kesucian, dan kebersamaan masih sangat relevan untuk kita hayati hari ini. Semoga wejangan-wejangan ini bisa menjadi cahaya yang membimbing langkah kita, menguatkan iman kita, dan menggerakkan hati kita untuk selalu berbuat baik. Mari kita jadikan warisan iman ini sebagai landasan untuk hidup yang lebih bermakna, bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Tuhan memberkati langkah dan hati baik Anda semua.